Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, Selamat pagi, Pak. oke. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 4 ISA 1 di kuarter kedua. Jadi untuk kuarter kedua ini di semester 4, kalian semua bakalan ada 3 modul pembelajaran. Mungkin saya share screen dulu untuk silabusnya. Nah, oke. Jadi di kuartal kedua semester 4 ini kalian semua ada tiga garis besar, 3 poin besar untuk pembelajaran ke depannya. Untuk modul pertama itu ada materi web application. Jadi di modul pertama kalian semua bakalan belajar tentang how to develop the web application. Isinya tentang HTML, terus JavaScript, terus bagaimana koneksi antara database dengan web kalian menggunakan PHP, lalu ataupun nantinya si web itu bisa dikembangkan untuk user interface dari aplikasi atau perangkat IoT yang kalian atau yang Anda develop. Seperti itu. Nah, lalu tentunya untuk web application ini seperti yang sebelum-sebelumnya kalian pernah sudah lewati, ada projectnya juga, web application. Jadi projectnya itu how to create web. Kalian akan diminta untuk membuat sebuah web, dan nantinya webnya itu bakal terkoneksi ke database. Seperti itu. Ya, bentuk simpelnya kayak kalian dapat Java lah di kuartal pertama sebelumnya, ada fitur CRUD di dalam sebuah webnya, dan nanti bakal terkoneksi dengan database menggunakan MySQL seperti itu. Nah, lalu setelah web application nanti bakal ada materi developing enterprise information system using framework. Jadi untuk modul ini, di modul developing enterprise information system using framework, itu kalian nanti bakal belajar tentang bagaimana cara menggunakan framework untuk membangun sebuah web application. Nah, framework yang digunain apa? Di sini framework yang digunain adalah Code Igniter, yang dimana dia based on dari PHP. Makanya di web application ini nantinya kalian bakal belajar dulu tentang apa itu PHP basic, PHP native, lalu bagaimana koneksi PHP native dengan si database-nya. Nanti bakal bagaimana how to create the user interface untuk si webnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Lalu di modul terakhir ada integration system. Nah, untuk integration system ini adalah modul khusus. Jadi di section integration system ini, kalian nantinya tidak ada perkuliahan, hanya konsul saja tentang project. Jadi untuk integration system ini, kalian bakalan diminta membuat sebuah sistem, tentunya sistem IoT, karena teman-teman semua itu di Kementerian ISA bakalan diminta untuk membuat sebuah sistem IoT yang dimana tentunya sistem IoT itu bakal terintegration dengan sebuah database. Lalu nantinya dari database itu bisa kalian tampilkan menggunakan web, bisa ataupun bisa pakai mobile application seperti itu. Makanya untuk integration system ini nantinya tidak bakalan ada perkuliahan, palingan ada konsul saja untuk satu modul ini, dan nantinya di akhir quarter dari modul integration system ini, nantinya bakalan ada presentation untuk si integration system itu. Jadi itu tiga garis besar, 3 modul besar untuk kuarter kedua di semester 4 ini. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu, silakan untuk materi ke depannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan.
mau nanya Pak, maaf. Ya, silakan. Jadi yang terdekat itu ISA atau project Pak? Oh, kalau based on dari modulnya untuk semester 4 kuartal kedua ini nggak ada ISAS, jadi langsung project. Paling yang Oh, terdekatnya project. oke Pak, thank you Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Ya paling karena waktu terdekatnya adalah project ya. Jadi kalian semua ya karena udah kelihatanlah gambaran bagaimana dari project-project dari quarter ke sebelumnya atau semester sebelumnya. Silakan dari mulai sekarang itu dipikirin gambaran dari projectnya mau bikin apa ke depannya. Seperti itu biar nantinya di belakangnya nggak keburu-buru untuk projectnya. Nggak seperti itu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi untuk hari ini. Nah, oke. Jadi seperti atau based on dari silabus yang saya jelaskan tadi, untuk modul pertama itu bakalan masuk dulu ke materi web application. Jadi untuk materi hari ini kita bakalan introduction dulu tentang web application itu apa. Karena dari based on keminatan ISA kayaknya kalian baru di quarter sekarang deh yang dapat yang udah bersinggungan langsung dengan web application. Sebelumnya kan kalian membahas tentang elektronika di semester 2, kalau di semester 3 ada VMOC, bagaimana tuh connection antara si microcontroller menggunakan ESP8266 dengan si VMOC-nya menggunakan koneksi internet. Lalu di quarter kemarin itu belajar tentang Java programming, walaupun di satu sisi si Java itu sebenarnya bisa digunakan juga untuk pengembangan sebuah web, tapi karena teman-teman ISA karena lebih powerful menggunakan PHP untuk pengembangan webnya, makanya di quarter ini di create sebuah materi untuk bagaimana develop sebuah web application seperti itu. Nah, jadi ini ada outline dari pertemuan hari ini. Nanti kita bakalan introduction dulu bagaimana tentang HTML itu, lalu apa itu application. Ini headline-nya salah ini. Ini bukan ini pertemuan pertama. Oke. Nah, untuk agenda pertemuannya atau main topiknya, pertama kita bakalan membahas dulu tentang web application itu seperti apa. Lalu nantinya juga ada jenis-jenis web application itu. Lalu apa sih keuntungan dan kekurangan dari si web application? Lalu komponen utama dari si web itu seperti apa? Bagaimana struktur dari pemrograman web itu? Lalu struktur desain web application pada umumnya seperti apa? Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara kerja halaman web dan sebagainya. Nantinya bakalan kita bahas satu persatu tentang basic dari sebuah web itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk kelas dengan saya, jadi di sini ada beberapa opsi atau option untuk metode pembelajaran yang akan kita tempuh selama satu quarter ini. Karena sekarang kita masih masuk di masa endemi, yang antara peralihan antara pandemi dengan berakhirnya sebuah pandemi itu. Jadi ada beberapa opsi yang di sini yang bisa saya tawarkan. Pertama itu ada via Zoom conference yang kita lakukan pada saat ini, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Lalu ada video pembelajaran, saya nantinya bisa nge-share ke teman-teman untuk video pembelajaran. Lalu nanti teman-teman bakalan mengikuti video pembelajaran itu.
dan nantinya silakan di screenshot lalu dibikin seperti mini report untuk hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Lalu nantinya si mini report itu bakalan di-upload di Edmodo. Jadi untuk kelas virtual yang digunakan adalah kita menggunakan Edmodo di sini. Jadi untuk kode Edmodo-nya sudah saya create atau saya sudah bikin di description group. Jadi silakan dimasukkan kode pembelajarannya atau kode kelas virtualnya. Nanti silakan login ke Edmodo-nya. Nah, nanti untuk kedepannya, untuk tugas, materi, dan ujian, nanti saya bakal laksanakan di Edmodo seperti itu. Ataupun untuk lalu di sini juga ada kelas PTM untuk kelas 4 ISA 2 ISA 1 ini jadwal PTM-nya itu adalah hari Senin dan hari Selasa. Nah, tapi untuk PTM ini saya bakalan bikin kuota. Jadi misalkan kalau yang bisa hadir dan mau hadir itu lebih dari 10 orang, saya bakal ngadakan PTM-nya. Tapi kalau di bawah itu saya bakalan ganti kelasnya menjadi Zoom conference atau secara virtual seperti itu. Nah, nanti habis kelas ini untuk PTM besok, silakan teman-teman list saja di grup siapa yang bisa hadir untuk kelas PTM besok. Kalau misalkan sekiranya kuota dan forum yang mengikuti untuk kelas PTM itu mencukupi, nanti bakalan saya mengadakan untuk PTM seperti itu. Nah, lalu ini silabus dari semester 4 seperti yang saya jelaskan tadi, ada web application, lalu ada web application project, lalu ada developing enterprise information system using framework, lalu ada projectnya juga, dan terakhir ada integration system seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama. Jadi kita bakal introduction dulu tentang web application itu seperti apa. Nah, oke. Mungkin untuk web atau web application ini sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Setiap hari pasti kalian sudah pernah merasakan fitur-fitur dari web application itu seperti apa, sudah sering berinteraksi juga dengan web application itu sendiri, sudah merasakan keuntungan dan beberapa kekurangan dari web application itu dan berbagai macamnya. Jadi mungkin untuk saat-saat seperti ini dan generasi kalian, mungkin web application ini adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita gunakan sebelumnya fitur-fiturnya. Paling PR dari teman-teman, dari kalian semua, dari teman-teman yang lain yang non IT atau yang non teknologi, non berkecimpung teknologi, adalah bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi atau web yang dimana web itu bisa diterima dan bisa digunakan dengan mudah oleh si penggunanya. Walaupun itu orang awam sekali yang tidak mengerti tentang bagaimana di background sebuah aplikasi itu, bagaimana sebuah aplikasi itu dikembangkan. Tentunya si end user kan dia tidak bakalan mau tahu apa yang ada di belakang di si web itu. Lalu bagaimana mengembangkan si web itu, si end user itu nggak bakalan pernah ingin tahu. Dia hanya ingin tahu kalau oh ini aplikasi enak digunakan dan ini mudah dimengerti untuk aplikasinya. Nah, makanya PR teman-teman yang misalkan kedepannya pengen berkarir dan berkecimpung di dunia web application, hal itu juga harus dipikirkan bagaimana nge-create sebuah aplikasi yang ramah, yang mudah digunakan oleh end user ataupun sekaligus orang awam seperti itu. Di sini ada beberapa poin definisi dari web application itu. Definisi pertama itu ada satu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui satu jaringan seperti internet atau intranet.
Ini menurut Wikipedia. Jadi ini adalah definisi sebuah web application berdasarkan Wikipedia. Lalu web application dapat dikembangkan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, lalu ada C#, lalu ada PHP, dan ada Python. Di kuarter pertama sebelumnya, kalian juga sudah belajar tentang Java ini. Karena Java ini adalah bahasa pemrograman yang fleksibel, yang bisa dikembangkan untuk sistem apapun. Bisa itu untuk mobile application, bisa untuk desktop, lalu bisa untuk web application seperti itu. Nah, namun untuk Java ini sendiri sekarang juga sudah mulai ditinggalkan ya untuk mobile application, pengembang mobile application, karena sekarang udah ada Flutter juga, karena Flutter lebih fleksibel daripada Java. Orang-orang hanya menggunakan satu bahasa pemrograman, itu bisa digunakan untuk multi-platform, bisa untuk Android dan bisa untuk iOS. Nah, tapi kalau misalkan Java itu sendiri, Java itu hanya bisa digunakan untuk Android saja, tidak bisa untuk iOS. Kalau misalkan untuk iOS harus menggunakan Swift lagi untuk mengembangkan si aplikasinya, seperti itu. Lalu ada C#. C# ini bahasa pemrograman yang bisa dikembangkan untuk web. Misalkan kalian pernah mendengarkan .NET itu menggunakan C#. Lalu mobile application desktop application juga bisa digunakan untuk mengembangkan menggunakan bahasa pemrograman C# ini. Lalu ada PHP. PHP ini yang nantinya bakalan kita gunakan untuk di materi ini sebagai penjembatan antara si backend, si database dengan si kerangka dari si webnya. Seperti itu. Lalu ada Python. Python itu juga bisa digunakan untuk pengembangan web, walaupun tidak se-powerful dari bahasa pemrograman sebelumnya seperti PHP, C# dan Java. Python itu bisa sebenarnya dikembangkan untuk web application, tapi kebanyakan untuk saat ini orang-orang menggunakan Python itu untuk data analitik, machine learning, deep learning, dan sebagainya. Jadi lebih ke data analitik, karena seperti yang kalian pelajari sebelumnya juga, dari bagaimana Python itu menyimpan data itu banyak banget. Kayak ada tuple, list, dan sebagainya itu banyak banget. Jadi bisa menggunakan metode yang sesuai untuk pengembangan aplikasinya. Makanya si Python ini sebenarnya lebih dikhususkan untuk pengembangan atau manage sebuah data atau pengembangan sebuah data, seperti itu. Lalu sebuah web application dibangun menggunakan beberapa komponen, yaitu ada HTML. Jadi HTML ini sebagai kerangka dari sebuah web application. Jadi setiap web application itu pasti menggunakan HTML. Lalu ada CSS. CSS ini sebagai pemanis dari si tampilan web application. Lalu ada PHP. PHP ini sebenarnya opsional sih, bisa menggunakan bahasa pemrograman lain, contohnya Java dan C# tadi. PHP ini fungsinya untuk penjembatan antara si database dengan si kerangkanya tadi, yaitu HTML, seperti itu. Lalu web didesain agar dapat diakses oleh banyak pengguna untuk melakukan pertukaran informasi. Nah, jadi tujuan utama dari web application itu adalah agar si user dengan user yang lain itu bisa melakukan pertukaran information, seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat pada saat ini juga, mungkin banyak sekali web portal berita yang muncul, ya tujuannya adalah untuk pertukaran informasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Bayangkan kalau misalkan sebelumnya ini tidak informasinya tidak tersebar dengan cepat, mungkin bakalan seperti zaman dahulu. Zaman dahulu misalkan ada gempa di Sulawesi, itu baru sampai beritanya seminggu kemudian. Misalkan kita di Jakarta ada gempa di Sulawesi, tentunya beritanya bakalan nyampe seminggu kemudian. Dan itu dulu. Tapi sekarang setelah ada perkembangan teknologi, tentunya berita itu sangat cepat sekali tersebar luasnya. Misalkan gempa hari ini di Sulawesi, 5 menit kemudian sudah sebar ke
Bahkan bisa tersebar ke seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia seperti itu. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis dari web application itu sendiri. Pertama itu ada website statis, yang dimana contohnya itu adalah website untuk profile dari sebuah company. Misalkan teman-teman bisa lihat di web FT, lalu web CIT itu adalah salah satu contoh website statis. Lalu ada kurikulum vitae online. Misalkan teman-teman nantinya mau bikin sebuah CV dan CV-nya itu pengen lebih elegan lagi, jadi teman-teman bisa nge-create sebuah web yang dimana web itu bisa kalian bikin untuk CV kalian seperti itu. Nah, di dalam web itu nanti kalian bisa menaruh beberapa portofolio kalian, misalkan beberapa project yang pernah kalian yang pernah kalian kembangkan, lalu beberapa project yang pernah kalian create. Terus nanti demonstration-nya bisa kalian upload di YouTube. Nanti untuk videonya bisa kalian post di web yang kalian create itu sendiri. Seperti itu. Lalu ada website dinamis, yang dimana website dinamis ini bisa diakses oleh banyak orang, dan orang itu pun bisa meng-create akun di website tersebut. Seperti itu. Jadi siapapun orang, bagaimanapun orang, itu bisa nge-create akun di web itu, dan nantinya bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di web itu. Nah, seperti itu. Contohnya ada Facebook dan Twitter. Lalu ada online store atau e-commerce application atau e-commerce web. Contohnya itu ada Tokopedia, OLX, Bukalapak, lalu Shopee, dan sebagainya lah. Banyak sekali online e-commerce yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Mungkin untuk web online e-commerce ini, e-commerce web ini adalah suatu hal yang tidak asing lagi buat kalian semua. Kalian juga sudah sering berinteraksi dengan aplikasi dan webnya. Lalu ada web portal. Web portal ini adalah sebuah web yang dimana dikhususkan untuk memanajemen suatu aktivitas. Seperti itu. Contohnya ada CIS. CIS gunanya untuk manajemen atau menginformasikan kalau nilai-nilai yang kita dapat dari semester 1, semester 2, dan seterusnya itu bisa ditampilkan di web application itu. Seperti itu. Lalu ada web animasi atau web animation, yang dimana web ini difokuskan untuk entertain, untuk hiburan, yang dimana contohnya ada agar.io, ada snack.io. Ini adalah sebuah aplikasi games yang dimana ada animasi atau animation yang dapat berinteraksi dengan si penggunanya. Lalu ada web dengan CMS. Web dengan CMS ini adalah sebuah web yang dimana kita bisa mengcustom, mendevelop web itu sesuai dengan keinginan kita. Contohnya itu ada Blogspot, lalu ada WordPress. Ya, sama-sama kita tahu kan kalau WordPress sama Blogspot itu kita bisa mengcustom konten dari web itu seperti apa, lalu bagaimana tampilan dari web itu sebagai apa, lalu bagaimana template dari si web itu kita bisa meng-create-nya seperti itu. Walaupun kita tidak ada akses langsung ke servernya, tapi kita bisa nge-create si web itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Pak, mau nanya Pak? Ya, silakan. Kira-kira nanti bakal ada pembahasan tentang API nggak Pak? API kayaknya ada. Kalau API ada di apa namanya di developing di framework ada iya. API. Iya. Karena kan framework-nya itu sebenarnya API sih. Framework-nya itu kan API juga, tapi API-nya itu menggunakan si CI itu sendiri. Ada bakal. Yang kayak pakai key gitu Pak. Yang pakai AUX. Enggak sampai situ sih paling. Soalnya kan untuk API dari si web itu kan sebenarnya banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Contohnya kayak Laravel itu ada API juga untuk si web application. Lalu CI itu sebenarnya API juga yang bisa digunakan untuk web application.
sebenarnya PHP itu juga API untuk web application. Kan sebenarnya API itu tujuannya untuk menjambung antara database dengan si HTML atau dengan si user interface-nya lah. Jadi bakalan menyambungkan antara back end dan front end. Jadi tujuan sebenarnya API itu seperti itu. Paling yang membedakan antara API satu dengan yang lainnya itu adalah bahasa program yang digunakan, itu aja sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, tujuan utama dari API yaitu untuk menyambung atau menghubungkan antara database antara back end dengan front end. Paling metode-metodenya aja yang berbeda-beda. Kayak QR dan sebagainya itu hanya metodenya atau bahasa yang berbeda aja. Beda sama REST ya, Pak? REST API itu beda ya, Pak? Iya. Kalau REST API sebenarnya sama semuanya. Tujuannya sebenarnya sama. Tujuannya itu untuk untuk menghubungkan database front end dengan back end. Tapi yang membedakan paling bahasa programnya aja. Itu aja sebenarnya. Oke, Pak. Kalau misalnya orang Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, lalu di sini ada beberapa keuntungan dari web application. Yang pertama itu adalah akses informasi yang mudah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan kita menggunakan sebuah web application itu, pertukaran informasi yang terjadi itu sangat cepat, karena setiap orang bisa sangat mudah untuk mengakses dari si web application itu, karena fitur dan fasilitas yang disediakan untuk saat ini juga mendukung orang untuk memudahkan mengakses informasi dari web application itu. Lalu yang kedua itu akses mudah tanpa harus menginstal aplikasi kecuali browser. Kalau misalkan kita menggunakan contohnya misalkan menggunakan mobile application. Nah, untuk mobile application itu kan kita harus menginstal dulu tuh aplikasi yang dibutuhkan agar bisa menggunakan fitur dari aplikasi itu. Nah, tapi kalau misalkan dengan web application ini kita hanya butuh web browser saja. Dan di web browser itu nantinya kita bisa mengakses berbagai macam alamat URL untuk masing-masing dari si web application itu. Lalu yang ketiga, informasi mudah didistribusikan. Jadi ini relate dengan poin pertama yang dimana inti dari web application itu adalah pertukaran informasi dan informasi itu bisa didapatkan dan diakses dengan secepat mungkin. Makanya salah satu KPI dari web application itu sendiri adalah seberapa cepat sih si user bisa mengakses si halaman web itu. Pasti misalkan kalau kita punya sebuah web, lalu misalkan user mengaksesnya dan pada saat mengakses si web itu terjadi loading atau reload yang cukup lama, tentunya itu adalah salah satu hal yang menjengkelkan juga untuk si user atau si penggunanya seperti itu. Walaupun hakikatnya si user itu emang tidak bakalan tahu apa yang terjadi di background-nya seperti itu. Bisa saja pada saat si user mengakses dari si web itu terjadi servernya error, lalu koneksi internetnya si usernya jelek atau seperti apa. Tapi si user itu tidak bakal mau tahu kalau misalkan si webnya itu lama atau diaksesnya lama seperti itu. Lalu yang itu adalah 3 kelebihan dan keuntungan dari web application. Lalu di sini juga ada kekurangan dari web application itu sendiri. Yang pertama itu membutuhkan jaringan internet yang baik dan stabil agar website yang digunakan dapat terkoneksi dan ditampilkan dengan baik. Nah, ini sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya, kalau misalkan si user atau pengguna itu juga bakalan tidak mau tahu apa yang terjadi di belakang dari si web application itu sendiri. Yang dia tahu, yang dia pengen tahu adalah dia pengen dapat informasi secepat mungkin, tidak ada kendala apa-apa. Lalu
si user itu tidak menunggu lama untuk akses si aplikasi itu, walaupun di satu sisi terjadi jaringan tidak stabil lah, lalu servernya error lah, itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi aplikasi itu. Lalu yang kedua, rentan terjadinya attacker atau hacker. Jadi semakin penting web itu, semakin berguna web itu, apalagi web itu berhubungan dengan uang atau dengan finansial, pasti bakalan banyak terjadinya penyerangan untuk si web itu. Karena orang-orang atau hacker yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab pasti pengen mengambil keuntungan dari web itu sendiri, seperti itu. Lalu yang ketiga, kekurangan yang ketiga, informasi pribadi rentan untuk disebarluaskan. Ya emang di sebuah dunia maya atau dunia internet, informasi pribadi itu sangat rentan untuk didapat. Misalkan kalian semua pengen cari informasi tentang seseorang atau apa, ya udah tinggal lihat di bio Facebooknya aja, bisa kelihatan semua. Kalau misalkan bio-nya itu di open sama dia atau dibuka sama dia, teman-teman bisa lihat, kalian bisa lihat, lalu bisa lihat aktivitas dari orang yang pengen kalian lihat aktivitasnya, ya udah lihat aja story Instagramnya atau story dari WhatsApp-nya, itu bakalan kelihatan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tidak hati-hati dengan informasi yang kita sebarkan, ya impact-nya bakalan kembali ke kita juga, seperti itu. Lalu di sini ada beberapa komponen pembangun atau komponen utama dari sebuah web itu agar bisa menjadi satu kesatuan dari si web itu sendiri. Pertama itu ada jaringan atau network, yaitu mengkoneksikan antara server dan klien untuk pertukaran data. Jadi sebuah web application itu tentunya harus terkoneksi, harus memiliki jaringan agar bisa diakses atau bisa terjadinya pertukaran data antara penerima dan pengirim dari web application itu, seperti itu. Walaupun webnya itu hanya menggunakan jaringan localhost yang dimana hanya bisa diakses dengan jaringan lokal saja, tidak bisa keluar, tetapi di situ sudah terjadi pertukaran data antara satu dengan yang lainnya. Paling membedakan antara localhost dengan online tentunya kalau localhost jaraknya lebih sempit daripada si online, seperti itu. Nah, lalu komponen yang kedua ada klien. Jadi klien itu yang akan menerima dan mengakses informasi dari si web aplikasi itu. Klien ini bisa smartphone, bisa laptop, bisa PC, ataupun bisa device lain yang dimana tujuan device itu untuk menerima informasi. Bisa itu informasi apa aja, atau bisa berita. Kalau misalkan teman-teman di dunia IoT, bisa itu data sensor, ataupun data perintah yang nantinya bakal mengontrol sebuah aksi. Lalu di poin ketiga ada server, yang dimana server ini yang bertugas untuk menyediakan layanan informasi. Jadi server ini yang dapat atau yang nantinya akan provide informasi apa yang nantinya bakalan diterima oleh si klien. Kalau misalkan di dunia IoT, misalkan server ini yang nantinya bakalan menyampung data, misalkan ada aplikasi. Oke. Misalkan teman-teman punya sebuah sistem IoT yang dimana terdiri dari, misalkan di sini terdiri dari sensor dan microcontroller plus MK. Nah, yang dimana microcontrollernya ini terkoneksi dengan server. Nah,
si sistem ini atau sensor dan MK ini nantinya bakal mengirim data sensor ataupun data perintah ke server. Nah, yang nantinya data yang di server ini bisa kita olah untuk ditampilkan ke kliennya. Seperti itu. Ini klien. Nah, oke. Pertanyaannya kenapa nggak langsung menyimpan data di microcontrollernya saja? Nah, sebenarnya kita bisa menyimpan beberapa data di microcontroller itu, tetapi datanya itu bakalan terbatas, tidak bakalan sebanyak server. Seperti itu. Kalau microcontroller palingan kalau misalkan microcontrollernya itu mendukung slot micro SD, tentunya bakalan apa namanya? Bakalan sesuai dengan kapasitas si micro SD itu sendiri. Nah, tetapi kalau misalkan kita menggunakan microcontroller juga atau MK juga, tentunya manage si data itu bakalan lebih rumit daripada kita store ke database terlebih dahulu atau ke server terlebih dahulu. Karena peruntukannya MK itu hanya digunakan untuk sensing data, nanti datanya diolah di MK secara light atau secara standar atau secara dasar, lalu nanti datanya hasil pengolahannya itu bisa kita kirim ke database, ke server, nantinya bakal ditampilkan di klien. Nah, klien itu bisa bentuk dari web aplikasi itu sendiri, mobil aplikasi ataupun mobil desktop. Seperti itu. Nah, lalu komponen yang ketiga itu ada dokumen, yaitu halaman web yang ditulis dalam bentuk HTML dan menyediakan informasi ke web. Nah, di sebuah web itu ada sebuah HTML. Kita butuhkan HTML. HTML itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Jadi HTML itu adalah script, sebuah script yang dimana script itu digunakan untuk kerangka dari si sebuah web itu. Makanya kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan teman-teman udah pernah main-main atau dengan ngulik-ngulik tentang HTML, di HTML itu kita tidak bisa meng-create logic, tidak bisa inisialisasi variabel, kita tidak bisa bikin perulangan dan sebagainya di HTML itu karena dia bukan bahasa pemrograman, dia hanya script. Seperti itu. Makanya diadakan lagi yang namanya JavaScript. Nah, di JavaScript itu nantinya kita bisa bikin logic, perulangan, dan inisialisasi dari si variabel itu. Lalu yang terakhir ada protokol, yang dimana protokol transfer text atau HTTP digunakan klien web dan server untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi di web ini ada protokol yang dimana protokol itu yang nantinya digunakan komunikasi antara si klien dan si server itu. Seperti itu. Makanya ada dua, HTTP dan HTTPS. Bedanya apa? Kalau HTTP itu dia tidak ada sertifikatnya. Jadi HTTPS itu lebih secure daripada si HTTP. Seperti itu. Kalau misalkan HTTP ada interaksi antara si klien, misalkan saya ambil contoh. Nah, di sini saya ambil contoh, misalkan ada pertukaran data antara klien dengan si server. Kan ini klien, ini server. Ini ada pertukaran data antara si klien dengan si server. Nah, kalau misalkan HTTP, misalkan ada aplikasi yang membutuhkan login, pada saat si klien ini request atau send si username dan passwordnya ke server, misalkan ada sniffing di tengah-tengah, sniffingnya bisa pakai Wireshark saja sebenarnya di tengah-tengah ini oleh hacker misalkan. Sniff. Si hacker itu sendiri nantinya bakalan bisa mendapatkan password dan username
dari si klien ini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan HTTP, dia tidak bakal mengencrypt data atau nilai dari si username dan si passwordnya. Berbeda dengan HTTPS, kalau HTTPS misalkan terjadi sniffing di sini, tetap ada data yang bakalan didapat oleh si hacker, tetapi data yang didapat itu adalah data hasil encryption data dari si kliennya. Jadi kalau misalkan si hacker itu mendapatkan data itu juga tidak ada gunanya, karena hanya data berantakan yang didapat, dan itu si hacker juga tidak tahu cara mendekrip kembali si data itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada struktur untuk pembangun dari web application itu sendiri. Jadi web aplikasi itu ada beberapa struktur pembangun. Di sini di gambar ini bisa kita lihat kalau web application itu dianalogikan sebagai seseorang person atau seorang orang yang lengkap dengan pakaiannya dan sebagainya. Ada beberapa komponen yang ada pada sebuah web application itu. Pertama itu ada HTML, yang dimana HTML itu adalah kerangka dari sebuah web application atau sebuah web itu sendiri. Jadi semua fitur-fitur atau semua script-script atau semua bahasa programan nantinya bakal melekat di si HTML itu sendiri. Jadi dalam sebuah web aplikasi, HTML-nya adalah hal yang paling penting dan harus ada dari sebuah web aplikasi itu. Seperti itu. Lalu ada CSS. CSS itu sebagai kulit atau sebagai make up dari sebuah web aplikasi itu. Misalkan teman-teman melihat sebuah web aplikasi, oh terlihat cantik dan elegan, terlihat indah dan elegan, itu yang tersangkut pautan dengan desain seperti itu adalah CSS dari si web aplikasi itu. Makanya ke sini banyak sekali framework yang muncul seperti Bootstrap, yang dimana framework yang digunakan, atau kalau misalkan teman-teman di Arduino atau di apa, itu adalah library yang digunakan untuk memperindah dan mempercantik dari si web itu sendiri. Walaupun based on dari si Bootstrap itu adalah CSS juga. Tapi di dalam Bootstrap itu udah banyak sekali tersimpan bank CSS atau bank design yang bisa kita gunakan untuk memperindah dan mempercantik tampilan dari web aplikasi kita seperti itu. Lalu ada JavaScript. JavaScript itu sebagai otak atau sebagai darah atau sebagai transportasi yang digunakan untuk membuat logik yang ada pada si HTML atau si web itu sendiri. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau HTML itu kita tidak bisa create logic di dalamnya, tidak bisa inisialisasi dari variabel di dalamnya. Makanya kita butuhkan JavaScript untuk sebagai logic dari si web itu sendiri, seperti itu. Walaupun JavaScript itu tidak terlalu mengakomodir terlalu mengakomodir kebutuhan logik dari sebuah web aplikasi itu. Makanya ada lagi bahasa pemrograman yang lain yang bisa kita gunakan untuk membuat logik yang lebih kompleks lagi dan lebih powerful lagi untuk mengembangkan web aplikasi itu. Seperti itu. Makanya ada Java, Python, dan PHP. Seperti itu. Nah, makanya nanti misalkan teman-teman bekerja di sebuah company atau di sebuah perusahaan, nah idealnya kalau misalkan perusahaan itu udah gede dan udah settle ya, dia bakal membedakan antara yang mana front end division atau front end spesialis, lalu nantinya bakal membedakan yang namanya back end spesialis, dan lalu nantinya bakal membedakan antara database administrator. Karena antara tiga komponen itu atau tiga divisi itu adalah suatu patokan atau suatu konteks yang sudah berbeda, seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman mau jadi
full stack developer juga tidak masalah. Makanya kalau full stack developer, teman-teman nantinya bakalan membahas dan mengurus tentang semua itu. Nantinya bakal mengurus tentang front end-nya juga, tentang back end-nya juga, tentang database-nya juga. Jadi kalau misalkan jadi full stack, bakalan berurusan seperti itu. Nah, lalu di sini ada struktur desain dari web application yang banyak sekali digunakan pada saat ini. Pertama itu pada sebuah web application itu biasanya ada header. Jadi header itu berisi informasi singkat tentang web itu sendiri, seperti logo, lalu ada title, lalu ada tagline dari website itu, lalu ada berbagai macam menu yang ada pada web itu sendiri. Walaupun sebenarnya semakin ke sini, semakin berkembangnya sebuah web itu, perkembangannya juga lebih fleksibel juga seperti itu, sesuai dengan kebutuhan dari si web itu. Lalu ada navigation. Kalau misalkan teman-teman tahu ada navigation bar. Navigation bar itu berisi menu-menu konten-konten yang ada pada sebuah web. Misalkan ada profile. Kalau misalkan kita buka web, misalkan saya buka FT. Nah, oke, tadi ada header. Nah, header itu ini ada logo, fakultas teknik. Ini adalah header dari sebuah web, fakultas teknik, lalu ada logo BNPT dan sebagainya. Jadi ini adalah header dari sebuah web. Lalu ada navigation bar atau navbar. Ini adalah navbarnya. Jadi ada beranda, profile, lalu pendidikan, riset program dan sebagainya. Ini adalah navbar dari sebuah web. Jadi navbar itu juga bisa digunakan untuk mempermudah si pengguna atau user itu untuk mengakses dari fitur-fitur yang ada pada web itu sendiri. Lalu ada sidebar. Sebenarnya sidebar ini udah sangat jarang sekali digunakan oleh orang-orang. Jadi sudah tidak ada lagi di web ini sidebar. Nah, mungkin ini bentuk lain dari sidebar sebenarnya. Di sini ada agenda kegiatan. Ini adalah bentuk lain dari sidebar. Biasanya sidebar itu berisi dari history ataupun konten-konten dari sebuah web itu sendiri. Dan itu sebenarnya opsional sih, ada atau tidak adanya di sebuah web. Lalu ada konten. Nah, konten ini hal yang paling utama yang ada pada sebuah web. Jadi apa sih isi dari sebuah web itu, terus apa sih yang ingin disampaikan dari sebuah web itu harus dijabarkan di konten seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah konten dari si web itu sendiri. Lalu ini ada konten-kontennya. Lalu di sini ada footer. Footer itu biasanya berisi tentang informasi dari si web itu sendiri. Ataupun bisa copyright dari si web itu sendiri. Ini footernya. Di sini biasanya ada copyright. Lalu ada media sosial dari si web itu sendiri. Nah, walaupun misalkan kalau kita mau bicara tentang web sebuah perangkat IoT ya, tentunya sebenarnya lebih fleksibel daripada web statis atau web yang digunakan untuk company profile seperti itu. Misalkan kalau kita hanya bikin sebuah web yang dimana web itu bertujuan untuk menampilkan data sensor saja, tentunya nantinya bakalan tidak butuh navbar atau menu yang banyak seperti itu. Sebenarnya kembali lagi ke kebutuhan sih, kebutuhan yang digunakan apa. Misalkan kalau kita hanya menampilkan satu sensor saja, tentunya ngapain kita menggunakan navbar yang banyak seperti itu.
Nah, lalu di sini ada cara kerja dari halaman web itu sendiri. Di sini ada dua poin besar. Yang pertama itu sebuah web browser berkomunikasi dengan sebuah web server melalui metode transfer hypertext. Jadi hal yang utama yang harus ada, seperti yang saya jelaskan tadi, si web application itu harus memiliki sebuah server. Jadi server itu nantinya bakal menyimpan semua informasi, semua data, semua codingan, lalu ada script-script yang mendukung agar si web itu bisa diakses. Lalu protokol yang digunakan bernama HTTP ataupun HTTPS didesain agar dapat bekerja dengan dokumen hypertext dan hypermedia yang berisikan teks standar, lalu gambar, audio, dan video. Nanti si HTTP itu nantinya bakalan mengirim dan berkomunikasi antara si server dan klien, yang dimana di dalam HTTP itu dia nanti bakal mengangkut hypertext, itu HTTP, dari si web itu. Nantinya yang dimana di HTTP itu nantinya kita bisa sematkan gambar, audio, ataupun video untuk mendukung penyebaran informasi yang ada di web aplikasi itu. Lalu yang kedua, skema alamat web dikenal dengan Uniform Resource Locators atau URL. Mungkin kalian semua juga sudah tidak asing lagi dengan yang namanya URL, yang dimana yang digunakan untuk alamat dari sebuah web aplikasi itu. Bisa itu dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk teks seperti itu. Kalau misalkan kalian bikin sebuah web, lalu ada server publiknya, lalu dia dapat IP publik yang dimana yang bisa diakses dimanapun, pasti dia bakalan berbentuk sebuah IP. Karena kita belum belum berlangganan domain, makanya dia belum ada domainnya. Misalkan kalau kita mau berubah, misalkan www.blablabla.com, nah kita harus berlangganan dulu si domainnya di penyedia langganan domain itu sendiri, seperti itu. Lalu sebuah URL menandakan sebuah host, sebuah port server, dan sebuah file target yang disimpan pada suatu host. Nah, lalu di sini ada skemanya adalah server. Jadi bisa alamat IP dari server itu, bisa domain dari si server itu. Lalu ada port. Kalau misalkan kita butuh port dari si server itu, lalu ada nama lokasi penyimpanan dari si web aplikasi kita. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat pasti ada di alamat web itu ada www bla 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 bla. Nah, misalkan contohnya ini adalah servernya mail Google bla bla bla, lalu ini adalah direktori selanjutnya dan sebagainya, seperti itu. Kalau misalkan port itu bisa ditambahkan di sini sebenarnya. 4080 seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar si web aplikasi itu bisa masuk secara spesifik di server itu sendiri. Sebenarnya secara default-nya port yang digunakan adalah port 80 sih sebenarnya. Makanya di sini tidak ditulis. Misalkan kalau tidak ditulis secara default-nya portnya pasti 80. Tapi kalau misalkan ditulis seperti ini 90-90, berarti port yang digunakan adalah 90-90. Seperti itu. Jadi si server ini kalau misalkan masuk ke sebuah server ataupun si user mengakses sebuah server, port yang digunakan adalah 90-90. Kalau misalkan portnya ditampilkan seperti ini. Kalau misalkan tidak ditampilkan, default-nya si port ini adalah 80. Nah, lalu ini bisa kita lihat komponen dari sebuah URL itu sendiri. Pertama itu ada protokol, bisa itu HTTP atau HTTPS. Lalu ada nama dari situs itu sendiri. Lalu ada yang ketiga itu ada path atau jalur dari si web aplikasi itu sendiri atau URL itu sendiri.
Lalu yang keempat ada nama host. Nama hostnya di sini ada www. Lalu ada nama domain. Nama domainnya bla bla bla.com, ini adalah nama domainnya. Di sini ada bagi.com, ini adalah nama domainnya. Lalu di 6 itu adalah jalur direktorinya. Jadi di mana sih kita menyimpan file web aplikasi atau script aplikasi itu di server, itu adalah jalur direktorinya. Lalu ada dokumen HTML, berarti ini adalah file yang bakalan kita akses untuk HTML. Seperti itu. Nah, nanti mungkin kita bakal cobakan bagaimana bentuk dari si HTML atau si sebuah URL itu. Nah, lalu di sini ada skema dari client server itu sendiri. Mungkin di semester 2 juga kalian semua sudah mendapatkan skema dari client server side itu sendiri. Kan beberapa arsitektur untuk mengakses atau pertukaran informasi ada banyak ya. Salah satunya ada client server, lalu ada peer-to-peer, dan sebagainya. Dan client server sendiri itu juga banyak bentuknya, juga banyak arsitekturnya. Ada one tier, two tier, dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada satu server yang dimana satu server itu bisa diakses oleh multi platform. Bisa platform mana saja di sini, bisa diakses di mana saja dan kapan saja karena dia terkoneksi dengan internet. Yang di mana server ini nantinya bakal menyediakan informasi yang diakses oleh si kliennya, seperti itu. Nah, jadi si klien ini di sini bisa berupa sebuah laptop, sebuah mobile application atau mobile, lalu bisa PC juga. Yang penting si device itu atau si perangkat itu bisa memiliki web browser untuk menerjemahkan skrip HTML tadi dan terkoneksi ke jaringan, bisa itu jaringan internet ataupun bisa jaringan localhost. Nah, sekarang kita masuk sedikit tentang pengenalan dari HTML itu sendiri. Jadi untuk merancang sebuah web, HTML ini adalah salah satu komponen yang paling penting dan paling berguna, yang paling harus dipelajari untuk kita mengembangkan sebuah web aplikasi. Nah, di sini ada beberapa poin untuk pengenalan dari HTML itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau HTML itu ada sebuah script yang akan dijalankan pada sebuah web browser. Jadi web browser itu adalah sebuah media yang bakalan menerjemahkan dalam bentuk script ke dalam bentuk tampilan dari halaman web itu sendiri. HTML adalah rangka dan fondasi utama dari sebuah web itu sendiri. Makanya dalam sebuah web itu HTML itu sangat penting karena dia adalah fondasi utama dan rangka dari sebuah web itu. Misalkan kalau dia tidak ada fondasi, otomatis bakalan rubuh dong sebuah media itu, seperti itu. Berbagai macam web browser dapat menjalankan HTML. Nah, sampai detik ini, sampai saat ini semua aplikasi yang bertujuan untuk web browser itu bisa menjalankan HTML. Jadi dia bisa mengkonversikan atau menerjemahkan HTML dalam bentuk tampilan. Pada HTML terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Jadi HTML itu sebenarnya ada pasangannya untuk tagnya. Jadi ada tag pembukanya, lalu ada tag penutupnya. Biasanya kalau misalkan tag pembuka itu diawali dengan misal kalau tag pembuka dari HTML itu seperti ini, pasti bakalan ada. Nah, seperti ini, misalkan contoh HTML, lalu untuk HTML. Nah, jadi yang
Nah, jadi yang ini, yang HTML ini yang hanya pakai kurung siku saja, itu adalah tag pembuka, sedangkan yang ada slash-nya ini atau garis miripnya ini adalah tag penutup. Jadi biasanya sebuah HTML atau script HTML itu pasti ada tag pembuka dan tag penutupnya, seperti itu. Gimana kalau misalkan nggak ada tag penutup dan tag pembukanya? Kemungkinan besar si HTML itu bakalan error, seperti itu. Nah, lalu ini ada struktur dari HTML itu sendiri. Pertama itu ada tag HTML. Nah, ini ada tag pembukanya nih. Pembuka dan penutup. Ini ada pembuka, ini HTML, ini HTML. Nah, ini adalah tag pembuka, paling pembuka dari sebuah HTML. Jadi ini menandakan kalau si script HTML itu bakalan dimulai dan diakhiri. Misalkan kalau kita lihat sebuah flowchart, kalau teman-teman lihat flowchart pasti ada stop dan ada end-nya. Nah, ini bisa diartikan kalau HTML itu bakalan pembuka dari script itu sendiri. Lalu ada head, yang dimana head itu menyediakan informasi mengenai dokumen itu sendiri. Misalkan kalian pengen bikin judul dari sebuah web aplikasi itu, nanti bisa ditulis di head-nya. Ataupun di head ini kita bisa menulis JavaScript ataupun CSS dari si web itu, kita bisa tulis di head ini. Lalu ada body. Jadi body ini yang nantinya bakalan berisi konten-konten, fitur-fitur, lalu desain-desain yang nantinya bakalan ditampilkan di web aplikasi kita, seperti itu. Jadi ini tiga tag yang harus ada pada sebuah HTML itu sendiri. Itu ada tag HTML, lalu ada head, dan ada body. Ini harus ada dari sebuah script HTML itu sendiri. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, untuk aplikasi yang digunakan ke depannya itu kita menggunakan Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code lebih memudahkan kita untuk mengembangkan sebuah web aplikasi, walaupun sebenarnya si web aplikasi itu kita pakai misalkan di Windows pakai Notepad juga sebenarnya juga bisa sih. Contohnya misalkan di sini pakai terminal, sebenarnya juga bisa. Tapi tentunya kita bakal memilih sebuah aplikasi yang dimana mempermudah kita untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Misalkan contoh di sini saya bikin sebuah file HTML, bahkan index 9 home.html. Oke, sudah ada. Coba home.html. Nah, oke. Nah, kalau misalkan kita ngetik seperti ini, tentunya juga tidak nyaman juga lah, karena tidak memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi. Oke lah kalau misalkan kita menggunakan hanya menggunakan beberapa baris code saja. Misalkan contoh. Pak, terminalnya nggak ada ya, Pak? Oh, nggak ada ya? Oke. Oh, bentar, saya stop share. Gimana sekarang udah kelihatan terminalnya? Sudah, Pak. Oke. Nah, di layar ini teman-teman bisa lihat di sini saya pakai terminal. Tentunya kalau misalkan kita menggunakan terminal ini juga tidak praktis untuk mengembangkan sebuah web aplikasi itu. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada head, misalkan head.
Sini ada Nah, tentunya di sini juga kita tidak se-fleksibel aplikasi lain ya. Kalau misalkan kita nge-create di di terminal untuk si HTML, apalagi kita membuat sebuah aplikasi yang kompleks ya. Oke lah, misalkan kita hanya mengetik atau menggunakan script dengan beberapa baris seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita ada 1000 baris ataupun 10.000 baris mungkin? Tentunya tidak bakalan praktis menggunakan si terminal ini. Nah, makanya untuk materi web aplikasi ini kita menggunakan Visual Studio Code di sini. Karena di Visual Studio Code ini kita sudah dimudahkan untuk mengembangkan sebuah aplikasi, dan juga dia juga menyediakan berbagai macam fitur yang dimana fitur itu mendukung kita untuk mengembangkan sebuah web aplikasi seperti itu. Nah, untuk Visual Studio Code ini sebenarnya aplikasinya tidak terlalu berat. Jadi teman-teman bisa menginstal di laptop atau PC dengan specification yang basic juga. Jadi tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Jadi teman-teman bisa menggunakan si Android Studio ini dengan mudah seperti itu. Nah, sebenarnya si Visual Studio Code ini adalah sebenarnya semua sama seperti text editor sih, dia fungsi sama seperti text editor, tetapi dengan beberapa fitur dan beberapa plugin si Visual Studio Code ini bisa digunakan sebagai compiler juga. Tapi kita harus menginstal beberapa plugin yang harus didukung. Seperti misalkan kita pengen jadikan si Visual Studio Code ini untuk pengembangan aplikasi Flutter misalkan. Nah, tentunya kita harus menginstal Flutter-nya terlebih dahulu di web aplikasi ini seperti itu. Nah, di sini contohnya saya bikin sebuah aplikasi, sebuah script untuk HTML. Oke. Di Visual Studio Code ini tentunya dia secara otomatis bakal mendeteksi script atau bahasa programan apa yang bakalan kita gunakan seperti itu. Contohnya di sini kan saya menggunakan HTML nih. Secara otomatis dia bakalan mendeteksi dan langsung membuat tag penutup secara otomatis. Kalau misalkan kita pakai terminal kan tidak bakalan ada suggestion yang bakalan diberikan oleh si terminal itu. Kalau misalkan menggunakan si Visual Studio Code ini, kita bisa mencari suggestion apa sih yang pengen kita ketik di scriptnya. Misalkan contohnya di sini pengen ketik head. Nah, di sini udah ada. Kita tinggal tutup kurung, nanti bakalan kebikin secara otomatis head penutupnya. Kalau kita bikin body, secara otomatis, nah penutup tag penutupnya juga
bakalan dibikin secara otomatis. Tentunya ini bakal mempermudah kita dalam mengembangkan aplikasi seperti itu. Title, tutup, langsung dibikin tag penutupnya. My web app. Lalu ini. Oke, kita bisa save si filenya. Misalkan saya save di desktop deh. Index 2. Ada save. Nah, kita bisa menjalankan si file itu dengan browser. Nah, ini kita bisa buka si file ini dengan si browser. Nah, ini bentuknya. Ini contoh sederhana dari script HTML itu sendiri. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti kita bakalan membahas dan mengulik lebih dalam lagi tentang HTML itu seperti apa. Kayaknya tugas kalian dulu silakan diinstal dulu si Visual Studio Code-nya bagi yang belum menginstall, lalu nantinya juga silakan install XAMPP kalau misalkan di semester sebelumnya atau di Java, proyek Java menggunakan XAMPP sebagai media untuk database-nya, silakan digunakan itu. Tapi kalau misalkan tidak, silakan diinstal XAMPP-nya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Maaf Pak, tadi bedanya HTML sama XHTML itu apa Pak? Sebenarnya HTML sama XHTML itu sama kayak, kalian pernah lihat nggak sih antara kayak doc sama docx di WordPress. Jadi itu adalah bentuk versi selanjutnya, upgradean versi dari HTML aja sebenarnya. Sebenarnya kan versi HTML itu ada banyak ya, ada HTML4, HTML5, dan sebagainya. Kalau XHTML itu dia support dengan HTML5. Bedakan HTML4 dan HTML5 adalah beberapa fitur sih. Fitur-fitur yang ada di HTML5 seperti itu. Sama seperti itu. Baik Pak. Yang bedain versinya kayak doc sama docx kan sebenarnya itu yang membedakan antara si Word Office 2007 dengan 2013 up, 2013 atas. Nah, sama kayak HTML. HTML itu untuk membedakan antara HTML4 dan HTML5. Seperti itu. Terima kasih Pak. Yuk, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini. Silakan nanti habis kelas ini di list ya yang bersedia dan mau mengikuti PTM besok. Kalau misalkan forum 10 orang atau lebih, nanti kita bakal ngadakan PTM seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.